Sobat Noba, PTT Harana Kaisar episode 686 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan memasuki tahap latihan terdalam di tanah terlarang klan naga, tempat yang diciptakan dari pengorbanan para leluhur naga. Dengan tekad penuh, dia menyerap api jiwa naga, warisan yang terbentuk dari jiwa para leluhur tingkat keabadian dewa, menjadikannya sumber kekuatan asal ke-11-nya. Proses penyatuan itu tidak hanya memperkuat tubuh dan jiwa Xiaoyan, tetapi juga menuntunnya memahami makna sejati api. Bukan sekedar kekuatan penghancur, melainkan simbol kehidupan dan kelahiran kembali. Sementara itu, Xuan Huang menyadari betapa luar biasanya potensi Xiaoyan, bahkan hingga menganggapnya sebagai saudara sejati. Namun di balik kekaguman itu, tersembunyi sisi lain dari dirinya yang terjerat oleh hukum asal api nafsu, salah satu hukum tertua tentang kelangsungan hidup dunia. Di sisi lain, Raja Tianzang, dewa kuat dari tingkat kelima keabadian, menempuh jalannya sendiri melalui latihan di tengah mabuk, menahan diri dari kenikmatan duniawi demi mempertahankan kesucian kekuatannya. Ketenangan itu terpecah ketika pesan dari klan Pinik tiba, meminta Xuan Huang segera menuju lautan mimpi untuk mengusut keberadaan klan sini. Saat dia pergi menyusul, dia terkejut melihat Xiaoyan dan Long Yi tengah berada dalam kondisi puncak. Api jiwa naga dalam tubuh mereka telah mencapai puluhan ribu helai. Xuan Huang menyadari bahwa jika latihan itu terus berlanjut, warisan suci klan naga akan terserap habis oleh Xiaoyan. Peningkatan kekuatan mereka sangat luar biasa. Long Yi mencapai kekuatan fisik mendekati leluhur naga, sementara Xiaoyan memperoleh pemahaman baru yang memperkuat fondasi menuju ranah keabadian tingkat keempat. Akhirnya, setelah menerima pesan dari klan Pinik, Xiaoyan dan Long Yi bersiap meninggalkan tanah naga bersama Xuan Huang. Suasana terasa tenang, hanya diselimuti oleh aura para penguasa besar yang hadir di sana. Xuan Huang menatap Long Yi dengan pandangan penuh kekaguman. Tatapan itu bahkan melebihi kekagumannya pada Xiaoyan dahulu. Bagaimanapun juga, Long Yi adalah sesama anggota ras naga, darah yang sama dan kebanggaan yang sama. Xuan Huang tersenyum sambil menatap mereka. Suaranya terdengar dalam dan tulus. Tidak kusangka, saudara Long Yi mampu menembus batas tubuh fisik dalam waktu sesingkat itu. Saudaraku Xiaoyan, dengan bakatnya yang sehebat itu, kau pasti sudah mempertimbangkan matang-matang. Aku Xuan Huang, tidak akan mengecewakanmu. Namun Xiaoyan hanya menatapnya tenang, dengan pandangan penuh perhitungan. Dia kemudian menggeleng perlahan, dan dengan nada serius dia menjawab, "Saudara Xuan Huang, kini bahaya dunia Sanhai telah teratasi. Long Yi tidak perlu lagi menetap di dunia ini. Di dalam sensi, 10 hari di sana setara dengan 10 tahun di luar. Di tempat itu, dia dapat menjadi salah satu ahli terkuat sensi," ucap Xiaoyan sambil menangkupkan tangan dengan hormat. Sikapnya penuh ketegasan. Dalam pikirannya, hanya di dalam dunia sensilah Long Yi akan berada di bawah pengawasan yang tepat. Di sana ada sang ratu kuil kuno, ada Shen Wu, dan Xiaoyan jauh lebih tenang jika meninggalkannya di tempat itu. Dunia Sanhai terlalu berbahaya, dan darah naga yang diwariskan padanya juga terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Selain itu, ada hal yang belum jelas. Jika Long Yi menghadapi kekuatan di luar kemampuannya, atau jika altar iblis jiwa itu kembali muncul, apakah darah suci Win yang mengalir dalam dirinya tidak akan direbut atau dirasuki? Dari berbagai pertimbangan, jelas tidak menguntungkan jika Long Yi tetap berada di dunia Sanhai. Xuan Huang terdiam sejenak, sebelum akhirnya tertawa kecil dan membalas, "Saudaraku Xiaoyan, kata-katamu salah. Jika Long Yi tetap berada di dunia Sanhai dan menjadi raja baru di sini, kekuatannya kelak belum tentu kalah darimu, bahkan bisa melampauimu. Sedangkan di sensi, hanya boleh ada sang makhluk tertinggi Susang. Energi dunia tidak akan mengizinkan dua puncak kekuatan muncul bersamaan. Hal ini seharusnya engkau lebih paham dariku." Namun Xiaoyan tetap diam. Dia memang tidak mengingat kejayaannya sebagai Susang di masa lalu. Bagaimana mungkin dia tahu pemandangan di puncak kekuatan itu? Dia hanya menatap Xuan Huang dengan ketegasan yang tidak bisa digoyahkan. "Benar, sensi hanya membutuhkan satu penguasa. Maka aku tidak memerlukan dia untuk ikut menanggung bahaya. Segala sesuatunya cukup aku yang hadapi." Setelah mendengar kalimat itu, Xuan Huang tidak lagi dapat berkata-kata. Dia memahami bahwa untuk membujuk Xiaoyan agar Long Yi tetap tinggal di dunia Sanhai sudah mustahil. Satu-satunya cara hanyalah membuat Long Yi sendiri yang memutuskan. Namun Long Yi sangat patuh kepada Xiaoyan. Tidak mungkin dia menentangnya.
Meskipun terlihat berterus terang dan santai, Xuan Huang sebenarnya sangat cerdik. Dia sudah memahami hubungan antara keduanya. Karena itu, melanjutkan pembicaraan hanya akan memperburuk suasana. Maka dia menarik nafas pelan, mengangguk dengan bijak. Baiklah, saudaraku Xiaoyan, keputusanmu sudah bulat. Aku tidak akan memaksa. Segala sesuatu biarlah berjalan sesuai kehendak alam. Jika memang sudah digariskan bahwa Long Yi akan pergi, aku pun tidak akan menahan. Setelah itu, Xuan Huang menangkupkan tangan dan menundukkan kepala sedikit. Semoga perjalanan kalian lancar. Xiaoyan pun membalas dengan hormat yang sama. Terima kasih saudaraku Xuan Huang. Suasana di antara mereka pun mencair. Xuan Huang bukan orang yang tidak tahu sopan santun. Dia dapat memahami kekhawatiran Xiaoyan. Saat itu, Xiaoyan teringat sesuatu. Tatapannya sedikit berubah ketika berbicara kembali. Saudara Xuan Huang, Feng Xi pernah menyebutkan tentang lautan mimpi ilusi. Apakah engkau tahu tentang tempat itu? Mereka telah meninggalkan ruang api naga dan kembali ke altar naga. Xuan Huang berpikir sejenak sebelum menjawab. Lautan mimpi ilusi adalah samudera terbesar di dunia Sanhai. Tempat itu melahirkan banyak makhluk hidup. Di dalamnya terdapat klan naga laut, klan duyung, dan berbagai ras pemburu lainnya. Jumlahnya tidak terhitung. Sementara Xuan Huang berbicara, Xiaoyan telah mengeluarkan peta Sanhai dari cincin penyimpanannya. Saudara Xuan Huang, bagaimana menurutmu peta ini? Melihat itu, Xuan Huang menaikkan alis dan berkata, Saudara Xiaoyan, dari mana engkau mendapatkan peta yang begitu lengkap? Xiaoyan menjawab dengan datar, dari Hesian Ren. Xuan Huang mengangguk kecil. Jaraknya memang cukup jauh. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang. Pada saat itu, Raja Tianzang yang sebelumnya tertidur dalam mabuk terbangun dan bergabung dengan mereka. Namun ketika Xiaoyan melihatnya, tatapannya seketika berubah aneh. Tampaknya saudara Tianzang benar-benar menikmati anggurnya tadi malam, ucap Xuan Huang sambil tertawa besar. Barulah Raja Tianzang sadar. Dia buru-buru mengusap wajahnya dengan lengan jubah, mencoba menghapus bekas lipstik merah di pipinya. Dia tampak panik, wajahnya merah padam. Xiaoyan mendekatinya perlahan, tatapannya dalam dan penuh makna. Lalu menepuk lembut bahu sahabatnya itu. Raja Tianzang menatapnya balik dengan pandangan memohon, seolah meminta ampun dan penuh penyesalan. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas kecil dan menggelengkan kepala. Raja Tianzang buru-buru bersumpah sambil mengangkat jari. Itu tidak seperti yang engkau pikirkan. Aku bersumpah, aku sama sekali tidak melepas pakaianku. Ucapan itu membuat Xuan Huang semakin berbahak. Kalau sudah mabuk, siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, termasuk dirimu sendiri. Xiaoyan menatap dengan ekspresi setengah menyesal. Sayang sekali, saudara Tianzang, ucapnya pelan. Tubuh Tianzang bergetar. Dia hampir saja berlutut di depan Xiaoyan, namun Xiaoyan segera menenangkannya. Aku hanya bercanda, tenang saja. Aku tidak akan memberitahu Xiao Yueli. Dia menepuk pundaknya sekali lagi dengan nada bersahabat. Setelah canda itu berakhir, keempat sosok itu pun tidak lagi berlama-lama. Di wilayah naga ini, hampir tidak ada ras lain yang berani memasuki benua mereka. Karena itu, Xuan Huang tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak bergerak, sebuah tangan tiba-tiba menepuk pundaknya dari belakang. Instingnya langsung waspada, lalu terdengar suara lembut dan menggoda. Hah! Tuan muda begitu tergesa meninggalkan tempat ini. Apakah engkau lupa pada diriku? Tubuh Xiaoyan seketika mendegang. Suara itu terlalu familiar. Ketika dia menoleh, matanya langsung menangkap sosok wanita dengan wajah amat mempesona dan tubuh sempurna. Dia mengenakan gaun ketat, menampilkan lekuk tubuhnya yang indah, dan sepasang kaki panjang yang putih berkilau, membuat udara di sekelilingnya seolah bergetar. Xiaoyan mengerutkan kening. Situasi saat itu darurat. Jadi aku hanya meninggalkan pesan agar sang ratu menyampaikannya kepadamu. Apakah dia tidak memberitahumu? Wanita itu, Yi Beijing, mendengus kecil dengan nada kesal. Wanita itu tidak mengatakan apapun padaku. Tidak, kalian berdua terlalu licik. Pasangan suami istri yang sama-sama penuh rahasia. Siapa tahu kau memang ingin meninggalkanku. Nada suaranya tampak marah, tetapi matanya bersinar menggoda, membuat siapapun sulit menahan diri. Xuan Huang segera menyadari situasi itu dan mencoba memecah ketegangan dengan bertanya, siapakah wanita ini? Xiaoyan menatapnya dan menjawab, Ye Beijing, dari alam kuno dewa dan iblis. Xuan Huang mengernyit. Ye Beijing, nama itu terdengar agak familiar. Xiaoyan pun tidak menjelaskan terlalu banyak soal identitas Ye Beijing dari alam dewa kekacauan. Dia biarkan wanita itu sendiri yang menentukan apakah akan mengungkapkannya atau tidak.
Suan Huang menatap mereka berdua, lalu tertawa besar sambil menggeleng. Tidak heran saudara Xiao Yan tidak tertarik pada para wanita naga kami. Ternyata ada kecantikan seperti ini di sisimu. Jujur saja kukatakan, satu wanita seperti ini setara dengan 100 wanita naga. Kata-katanya membuat Ye Beijing tersenyum manis. Benar, sayangnya dia belum menaruh hati padaku. Tapi aku tidak akan menyerah. Cepat atau lambat, aku akan membuatnya mencintaiku, ucap Ye Beijing. Suan Huang terpaku sesaat. Hubungan mereka tampak cukup rumit. Menurut pandangannya, seorang wanita mengejar pria seperti ini adalah hal langka. Dia bahkan berpikir dalam hati, jika aku di posisinya, sudah kujadikan wanita ini ibu dari 10 naga. Namun Xiao Yan memutus lamunan itu dengan suara datar namun tegas. Baiklah, cukup. Masih banyak urusan penting yang harus diselesaikan. Kita harus segera berangkat. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya. Seketika teknik gerakan jiwa void muncul di udara. Dengan kekuatan jiwa yang cukup, teknik itu akan memperpendek waktu perjalanan mereka secara drastis. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan